Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila Ramadana Aswendri dengan nomor NIM 18 12 10 669 akan membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester manajemen data. Baiklah, untuk tahap pertama menggunakan aplikasi Epidata dengan membuat identitas responden yang dimulai dengan tanggal, setelah itu dilanjutkan dengan nama kakak, umur, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Pada pendidikan dibuat 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 PT. Pada pekerjaan 1-nya TNI, 2 PNS, 3 swasta, dan 4 RT. Dan setelah itu dilanjutkan dengan aspek kesehatan lingkungan. Selanjutnya pada tahap ini diberi kurung kurawal pada setiap pertanyaan dengan syarat tidak melebihi 8 huruf. Pada tahap pemberi kurung kurawal ini juga tidak boleh sama dengan kurung kurawal sebelumnya. Selanjutnya pilih bagian field pick list. Untuk tanggal pilih kolom date dengan automatic. Untuk nama dipilih bagian teks. Untuk umur dipilih bagian numerik dengan 2 digit. Untuk pendidikan numerik 1 digit, pekerjaan 1 digit, dan sebagainya. Untuk berat dipilih dengan numerik 2 digit. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian numerik dengan 1 digit di setiap pertanyaannya. Selanjutnya pilih kolom Make Data File lalu Preview Data untuk melihat hasil yang sudah kita kerjakan. Pada tahap selanjutnya, memilih bagian Make Data File untuk menyimpan file kuesioner yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya memilih kolom cek yang digunakan untuk membuat kode atau perintah data yang telah kita buat di Define Data. Fungsinya ialah untuk memudahkan dalam proses penginputan data. Pada bagian rank, berfungsi untuk memasukkan batasan nilai yang boleh kita masukkan. Pada bagian jam berfungsi untuk memudahkan dalam proses entry data jika ada pengisian yang harus dilompati. Selanjutnya pilih File dan klik Close Form. Setelah melakukan program cek, dilanjutkan dengan program enter data yang berfungsi untuk penginputan data responden. Berikut ini adalah contoh penginputan data responden. Setelah selesai melakukan penginputan data, jangan lupa untuk save data tersebut dengan cara file dan close form. Selanjutnya pilih export data, kemudian pilih format atau program yang diinginkan, misalnya SPSS. Kemudian pilih data yang ingin kita ekspor, klik open dan akan tampil tampilan seperti ini. Pastikan semua sudah terchecklist, lalu klik OK. Kemudian buka aplikasi SPSS, lalu buka data yang sudah diekspor dari Epidata ke SPSS. Selanjutnya pilih Run dan All. Untuk menghitung rata-rata, pilih Analyze, Deskriptif, lalu Frekuensi. Di sini saya akan memilih umur, lalu Statistik, checklist bagian Min, dan Continue. Setelah itu klik OK, maka akan muncul hasil yang diminta pada output. Di sini didapatkan min dari umur senilai 40,20. Selanjutnya dilakukan tahap yang sama untuk mencari rata-rata pada berat sampah dan didapatkan hasil rata-rata berat sampah senilai 4,53. Kemudian tambahkan value data pada label pendidikan, pekerjaan, tempat sampah, dan diare sesuai dengan kuesioner Epidata yang sudah dibuat tadi. Langkah selanjutnya memilih transform, recode into different variable, lalu pilih bagian kerja. Pada nama dibikin cut underscore kerja dan pada label kategori kerja. Lalu untuk pekerjaan TNI, PNS, dan swasta diberi nilai 1 dan untuk RT diberi nilai 0. Kemudian
ditentukan value pada kategori kerja. Untuk 0 diberi dengan label tidak bekerja, untuk 1 diberi label bekerja. Kemudian hasil pengelompokannya dapat dilihat pada data view. Selanjutnya akan menghitung persentase pada label pendidikan, pekerjaan, tersedianya tempat sampah, dan kejadian diare. Langkahnya, klik Analyze, lalu Deskriptif dan Frekuensi, pilih bagian pendidikan, pekerjaan, tempat sampah, dan kejadian diare. Selanjutnya, pilih bagian chart, lalu pie chart dan persentase, kemudian continue, lalu klik OK. Pada output data akan ditampilkan hasil dari yang kita minta, yaitu persentase dari pendidikan, pekerjaan, tersedianya tempat sampah, dan diare. Cara menampilkan persentase itu double klik pada pie chart, kemudian pilih hide labels, dan pilih automatic lalu apply. Dan dilakukan pada tahap yang lainnya. Untuk menampilkan persentase pada pekerjaan juga dilakukan hal yang sama, dan selanjutnya. Jangan lupa dilakukan mencari persentase pada kategori kerja, dilakukan dengan hal yang sama, dan pilih kategori kerja, kemudian charts, pie charts, lalu persentase, dan klik OK. Maka pada output akan ditampilkan hasil persentase pada kategori kerja. Untuk menampilkan persentase dilakukan dengan hal yang sama juga dengan cara yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan mengelompokkan penghasilan sampah yang dihasilkan oleh responden dengan cara klik transform, record different variable, lalu pilih bagian berat sampah, pada nama ditulis kategori underscore berat, dan pada label ditulis kategori berat. Lalu untuk range-nya di bawah 1 kilo ditulis nilai 1 dan di atas 1 kilo ditulis nilai 0. Selanjutnya dibuat nilai pada value, yaitu 1 berlabel ringan dan untuk 0 berlabel berat. Untuk hasilnya dapat dilihat pada data view. Selanjutnya akan dilakukan pengelompokan pada umur dengan cara transform dan record different variable. Pada tahap ini dipilih kategori umur, nama ditulis kategori underscore umur, pada label ditulis kategori umur, lalu klik change. Selanjutnya ditentukan range pada kategori umur. Untuk umur di bawah 40 diberi nilai 1 dan untuk di atas 40 diberi nilai 0. Langkah selanjutnya klik continue lalu klik OK. Maka akan ditampilkan kategori umur pada variabel view. Untuk value diganti dengan nilai 1 berlabel dewasa muda, dan untuk nilai 0 berlabel dewasa tua. Untuk hasil pengelompokan kategori umur dapat dilihat di data view, dan di sana akan terlihat mana responden yang dewasa muda dan dewasa tua. Selanjutnya, saya akan menghitung persentase dari kategori berat dan kategori umur dengan cara klik Analyze, Deskriptif, dan Frekuensi. Lalu dipilih kategori berat dan kategori umur. Klik Charts, Pie Charts, dan pilih bagian persentase. Kemudian klik OK. Pada output akan ditampilkan hasil persentase dari kategori berat sampah dan kategori umur. Untuk menampilkan persentase dilakukan hal yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Langkah terakhir ialah memindahkan hasil dari output SPSS ke Microsoft Word.
Pada rata-rata umur responden didapatkan hasil 40,20 untuk 15 responden. Pada berat sampah didapatkan hasil 4,53 untuk 15 responden. Selanjutnya, menghitung persentase pada pendidikan responden. Untuk kategori SD didapatkan persentase 20%, pada kategori SMP didapatkan persentase 26,67%, pada SMA 26,67%, dan pada PT 26,67%. Selanjutnya, hasil persentase pada pekerjaan responden. Di kategori bekerja didapatkan persentase 73,33% dan di kategori tidak bekerja didapatkan persentase 26,67%. Berikutnya adalah persentase tersedianya tempat sampah untuk 15 responden. Untuk tersedianya tempat sampah didapatkan persentase 46,67% dan tidak ada didapatkan persentase 53,33%. Untuk persentase pernah diare didapatkan hasil 73,33% dan tidak pernah diare 26,67%. Selanjutnya untuk persentase berat sampah yang dihasilkan, untuk kategori ringan didapatkan hasil 0% dan kategori berat didapatkan hasil 100%. Kemudian persentase untuk kategori umur responden. Pada kategori dewasa muda didapatkan hasil 60% dan pada kategori dewasa tua didapatkan hasil yaitu 40%. Baiklah, demikian hasil video dari penggunaan aplikasi Epidata dan SPSS. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.